jangan lupa di video kali ini tonton terus sampai selesai videonya, jangan di skip karena aku akan bagi-bagi THR untuk teman-teman semua di bulan Ramadan ini. Jadi tonton aja videonya dan semoga dapat THR-nya. Selamat bulan Ramadan. Halo Ma, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, masih tetap di rumah aja kan? Nah, kali ini aku mau share tentang perlengkapan MPASI. Pasti kan kalau misalnya baru pertama kali makan atau anaknya baru mulai makan, bingung kan? Aduh, apa ya yang harus dibeli? Apa ya yang kepake? Nah, apalagi kayak aku, contohnya aku kan Umar tuh anak pertama aku ya, jadinya aku tuh kalap gitu loh, kayak semuanya aku beli, semuanya pengen aku cobain. Iya, ada yang lucu dikit beli, iya ada yang lucu dikit beli. Nah, semoga emak-emak semua gak kayak aku, tapi ya itu kan ya wajar ya, kadang kan kita sebagai emak-emak aduh pengen banget nyobain ini itu, apalagi kalau misalnya zaman sekarang ya kebanyakan baca review sendok aja tuh langsung segala sendok pengen dikoleksi. Oke, kali ini aku pengen share aja apa aja yang aku udah beli dan apa aja yang bener-bener kepake sama aku, terutama sampai sekarang Umar udah MPASI berjalan sekitar 2,5 bulan, karena Umar MPASI-nya mulai umur 5 bulan lebih 3 minggu, jadi nggak pas 6 bulan. Alasannya apa? Nanti aku bahas di video yang lain. Nah, sekarang aku mau share dulu dari alat masaknya. Alat masaknya ini yang paling ultimate itu aku beli unyu yang Michelin series baby puree. Nah, kenapa aku beli ini? Itu karena aku sebenarnya memang udah ngidam lama banget pengen beli ini. Kenapa gue yang ngidam, anaknya makan? Kenapa gue yang ngidam, anaknya makan? Nah, ini dia tuh bisa langsung nge-steam. Pasti kalau misalnya udah nonton semua video-video aku nih, video-video aku yang ada di atas ini, itu pasti tahu kalau ini aku pasti pakai alat ini untuk aku kukus makanannya Umar dan juga sekaligus nge-blender. Dan dia itu ada 2 tingkat nih, ada tingkat atas sama tingkat bawah. Jadi biasanya tingkat bawah itu aku pakai buat protein hewaninya kayak daging-daging atau ikan. Yang tingkat atas itu untuk sayur-sayurannya. Jadi karena ini praktis, aku seneng banget. Jadi langsung kukus, habis itu campurin, dibuka aja tutupnya, terus tuang semuanya, terus langsung di blender jadi satu, selesai. Itu praktis banget. Biasanya kan pada beli slow cooker ya, nah aku belum pernah nyoba nih slow cooker tuh kayak gimana cara kerjanya, jujur. Cuman aku karena udah punya ini, jadi aku kayaknya nggak beli slow cooker. Nah, ini so far kepake banget buat aku. Nah, ini kan ini dia juga udah ada tulisannya gitu loh, kayak misalnya untuk buah-buahan itu dia 5 menit aja ngukusnya. Terus kalau sayur dia ngukusnya 10 menit, sayur yang lebih keras kayak wortel atau ubi dia 15 menit. Terus kalau untuk protein hewani dia ngukusnya sekitar 20 menit kayak daging-daging ayam gitu. Nah, isinya udah lengkap banget juga. Jadi dia ada capit yang ngambil itu, terus ada kayak ini yang buat ngaduk. Kalau misalnya kita bisa selesai nge-blender buat ngaduknya gitu. Ini udah jadi satu set. Ini namanya ini baby puree Michelin seriesnya unyu, mereknya unyu. Harganya berapa? Harganya aku beli waktu itu sekitar 1,7 ya, 1,8 deh, 1,7 sekian. Tapi semua barang-barang yang ada di sini nanti bakalan aku taruh di description box yang ada di bawah, termasuk link ke Shopee-nya yang tempat aku beli, dan harga-harganya pasti bisa lihat aja di situ ya. Nah, ini sih unyu yang baby puree. Terus yang kedua adalah alat makannya. Nah, alat makan yang so far kepake banget sama aku itu ini. Ini setiap hari Umar pasti makan pakai ini. Sehari 3 kali Umar pasti makan pakai ini. Nah, ini nih mereknya Moni. Ini Moni yang silicone suction bowl. Jadi dia sebenarnya bisa dilepas bagian ininya, terus langsung aja ditempelin ke sini gitu. Nah, jadi dia nggak gampang tumpah-tumpah. Terus kayak kita yang nyuapinnya juga gampang kan, jadi kayak tinggal aja dipegang gini terus langsung suapin gitu. Harganya sekitar 150 ribuan. Nah, sebenarnya aku punya 2. Itu aku beli yang ini sama yang ini juga. Yang ini itu Dr. Brown's, yang tadinya aku tuh mikir kalau yang ini tuh aku pengen beli buat traveling gitu kan, karena dia udah ada
pemisahnya gitu. Jadi yang ini nanti bisa buat bubur asinnya, terus yang ini misalnya kalau aku bikin puree buah atau buat snacknya dia, jadi nanti dia nggak kecampur. Atau biasanya kalau bisa juga kita taruh di sini nih kayak bubur asin gitu, terus yang di sininya kuah sup gitu ya. Sekalian udah ada sendoknya juga di sini, jadi kayak ya nggak usah bawa sendok lagi gitu kan. Tapi entah ini karena aku mungkin yang terlalu ambisius saja, jadi ini so far belum kepake sama sekali, dan ini masih bener-bener ya baru banget, disentuh aja belum nih, masih baru banget, jadi ini nggak kepake sama aku. Kalau untuk harganya nanti cek aja di description box. Terus aku juga dapat kado ini yang pigeon, alat makannya pigeon. Ini so far juga masih baru, mulus banget, belum kepake sama aku karena aku pakai yang ini tadi. Jadi ini masih belum aku bisa review karena ya belum kepake aja. Sama alat minumnya Umar yang ini yang aku so far kepake banget tiap hari, setiap kali Umar makan aku pasti pakai ini. Ini aku dari yang ini Pigeon Magma. Ini juga kado, alhamdulillah anak aku dapat banyak kado. Jadi aku nggak beli macam-macam. Yang ini Pigeon Magma ini aku bahkan dapat 2 box kado. Jadi yang satu udah aku kasih ke saudara ipar aku. Ini dia satu ginian isinya tuh ada 2 cup gitu. Terus dia udah ada sippy cupnya. Terus sippy cup tuh yang ini. Jadi buat ngelatih anak nyedot dari sedotan beralih ke dari botol dot ke yang sedotan kayak gini, nanti terus akhirnya ke sedotan yang biasa kayak kita pakai itu, terus ke gelas. Cuman aku nggak tahu kenapa sih Umar malah nggak pernah pakai ini, dia nggak bisa gitu loh buat nyedot ya. Namanya iya tuh, katanya dia jawab iya, dia nggak bisa pakai yang gini, tapi dia malah bisa langsung minum dari gelas gitu loh. Jadi dia bisa langsung bener-bener kayak minum dari gelas biasa aja gitu. Nah jadi yang itunya malah aku nggak pakai, jadi dia biasanya pakai yang ini pinggiran yang kayak gini nih dia buat gelas, atau ya biasanya langsung aja kayak gini dia minum dari sini, kayak minum gelas biasa kayak orang gede aja gitu Umar tuh ya kan. Itu. Nah terus sendok, kita beralih ke sendok. Sendok itu kan ada macam-macam ya, ada yang sendok mahal banget. Nah nanti mungkin aku bakal bikin review tuh sendok yang kayak buat anaknya Sultan itu. Sendok MPASI itu beragam banget, dari ada yang ini juga katanya ada apa sih suhunya gitu. Ini bahannya silikon ya ujungnya, jadi dia lebih lunak. Tuh, lunak banget. Nah ini dia ada suhunya gitu katanya, jadi nanti kalau dia kena makanan yang terlalu panas, ini warnanya di sini bisa berubah. Cuma karena belum aku pakai ya aku nggak bisa review. Nah so far yang kepake banget itu sendok pigeon yang harganya cuma 29.000, udah dapat 3. Ini kepake banget parah. Ini tiap hari Umar makan pakai ini. Yang ini ya, yang ini. Aku pun ini juga aku dapat dari kado. Terus sama yang tadi satu set sama pigeon yang ini dia juga ada. Jadi aku punya ininya 2. Aku taruh di sini. Nih. Ini sampai punya 2 gini. Dan ini kepake banget. Ini setiap kali Umar makan pakai ini. Apalagi kan kalau misalnya dia baru mulai makan, umurnya baru 6 bulan, 7 bulan kan dia baru belajar apa ya, kayak nggak bisa tuh kayak di video-video langsung Umar makan gitu, nggak bisa. Dia tuh mangapnya gede-gede kayak gitu, jadi dia mangapnya masih kecil-kecil gitu. Apalagi bibirnya anak bayi, mulutnya kan juga masih kecil ya. Jadi ya tuh katanya iya, jadi ini kan masih pakai yang ini gitu, masih pakai yang ramping ini. Jadi nyuapinya lebih gampang, terus lebih gampang juga masuk ke mulutnya dia kan, mulut yang kecil itu. Nah aku beli juga yang ini Mother's Corn, pasti kan tahu ya merek ini. Dia terbuat dari jagung. Aku juga nggak tahu gimana caranya, jadi dia bukan plastik, dia terbuat dari jagung, dan ini kalau dipanasin dia bisa meleleh gitu. Aku beli sendoknya ini yang satu set itu dapat tempatnya kayak gini juga. Rencananya aku pakai ini buat traveling, cuman kan dari sejak awal Umar mulai makan sampai sekarang kita belum dapat kesempatan untuk traveling ya, jadinya ya ini belum kepake sama sekali. Ini aku udah pernah nyobain juga buat dicobain ke Umar. Yang ini kan ujungnya lebar gitu ya, bagian bulatannya ini lebar, jadi dia nggak bisa nih masuk ke mulutnya Umar gitu. Apalagi Umar kok mangap kan belum bisa yang gede gitu, jadi dia belum muat masuk ke dalam.
Kalau yang ini kan ramping gitu, bisa, cuman dia makanannya yang keambil terlalu sedikit kalau misalnya dibanding sama si pigeon yang ini nih. Jadi ini dia terlalu ramping gitu loh. Kalau yang pigeon tuh masih agak membulat gitu lumayan, terus cekungannya juga lebih dalam tuh. Jadi pigeon tuh lebih cekung aja gitu, jadi makanannya yang keambil lebih banyak pakai pigeon. Makanya sampai sekarang aku masih kepake yang pigeon ini. Dan ini si Mother's Corn harganya sekitar 150 ribuan. Jadi sendok yang harga 150 ribuan ini kalah sama sendok yang harganya 30 ribu perak, ya kan? Nggak usah aneh-aneh. Pelajarannya adalah ternyata ya udah, kalau buat MPASI itu nggak usah yang aneh-aneh, karena belum tentu anaknya cocok dan belum tentu kepake, daripada mubazir gitu. Terus masih di alat makan dia juga ya, itu biasanya kita pakai bib. Nah ini aku beli bib yang kayak gini, ini kan lucu banget ya, lucu banget. Nah ini kan lucu banget. Terus ini mereknya Marvella, jujur harganya berapa aku lupa, nanti aku taruh aja deskripsi. Ini tapi jangan sedih, nggak kepake. Ini nggak kepake mak, nggak kepake mak. Nah akhirnya anak aku pakai yang biasa aja begini dan yang begini. Ini aku dapat dari endorse dari merek Moi. Ini dia malah kepake banget. Terima kasih merek Moi. Ini aku dapat dari merek Moi banyak banget. Ini kebetulan yang lainnya masih dicuci. Ini malah kepake banget dan ini lebih gampil gitu loh masangnya. Terus ngebawa-bawanya juga. Kalau ini kan kayak gede gitu ya, agak rempes gitu, dan yang ada sama si Umar malah ditarik-tarik. Terus kalau ditarik-tarik ini jadi gampang lepas. Pokoknya ambiar kalau makan pakai ini lah, ambiar. Nah jadi nggak kepake. Oke. Nah terus beralih ke tempat penyimpanan makanannya. Mungkin bisa dicek juga beberapa video aku yang aku masak dan juga video aku tentang cara penyimpanan dan penyajian MPASI. Aku taruh linknya di sini. Itu aku bilang kalau aku pakai ini. Ini adalah penghangat dari Baby Safe. Nah, ini penghangat ini sebenarnya bisa buat botol, bisa juga buat makanan bayi atau makanan MPASI. Nah, aku ini juga dapat kado, jadi aku nggak tahu harganya berapa, cuma nanti aku coba taruh di Shopee-nya. Ini kepake banget so far. Dia kalau misalnya buat botol bayi atau buat susu itu yang di sebelah sini, kalau misalnya buat MPASI itu yang di sebelah sini. Jadi ini selamat bulan Ramadan. Nah, aku tuh mau bagi THR untuk semua yang nonton video aku dan juga semua subscriber aku sebagai bentuk apresiasi, terutama dalam kondisi kayak gini. Jadi aku berharap sedikit THR dari aku bisa membantu ya. Nah, aku akan bagi-bagi Rp200.000 selama bulan Ramadan setiap minggunya, seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ingat, Selasa dan Jumat selama bulan Ramadan. Dan nanti di minggu terakhir aku akan bagikan setiap harinya. Caranya gimana? Ada 3 syaratnya. 1, of course, harus subscribe YouTube channel aku. Yang kedua, harus like dan komen semua video aku. Komennya apa? Komennya terserah 1 kalimat plus IG kalian. Jadi harus ada 1 kalimat dan diikuti dengan mention atau menyebutkan IG account kalian apa. Kalau misalnya hanya 1 kalimat aja tanpa ada IG-nya, otomatis gagal. Nah, kalau cuma IG aja nggak ada kalimatnya apa, gagal juga. Jadi harus ada kalimat dan harus ada IG-nya. Itu syarat yang kedua. Nah, yang ketiga harus follow IG aku, karena nanti aku akan umumin pemenangnya di Instagram aku setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi harus follow Instagram aku. Kalau misalnya nanti aku umumin di Instagram aku dan ternyata nggak ada pemenangnya, kan sayang banget ya kan. Jadi harus follow Instagram aku. Link Instagram aku ada di deskripsi. Jadi jangan lupa, yang pertama subscribe, yang kedua like dan komen semua video aku, karena nanti aku akan random dari video mana aja. Jadi harus komen di semua video aku. Terus yang ketiga, follow Instagram aku. Nah, semoga berhasil ya, dan semoga bisa mendapatkan THR dari aku. Tetap semangat berpuasa selama bulan Ramadan. Lalu ini Philips Avent, yang ini aku juga pakai di semua video aku. Ini isinya 10 cups. Ini satu kotak ini sekitar 180.000. Jadi satu cupnya itu sekitar 18.000 rupiah.
Tapi ini kepake banget dan ini worth it banget buat aku karena ini juga bisa dipakai jangka panjang. Nah ini selain bisa dipakai buat MPASI, ini juga bisa dipakai untuk menyimpan ASIP. Sebenarnya ini namanya aja breast milk store breast milk. Jadi dia sebenarnya buat nyimpan ASIP, tapi dia bisa pakai buat nyimpan MPASI atau makanan bayi. Ini ada juga peraturan atau cara penggunaannya di sini. Ini bisa dipanasin, bisa masuk freezer, jadi nyaman. Nah, habis itu ada ini adalah perlengkapan traveling yang aku beli, bukan beli deh, tapi ini aku dapet kado. Aku dapet kado dari eyangnya Umar, jadi lumayan ya. Beberapa perlengkapan MPASI-nya Umar itu sebenarnya aku dapet kado. Nah ada juga ini merek yang biasa ibu-ibu pakai itu namanya merek Zojirushi kalau nggak salah. Nah ini aku beli yang merek Geek, ini harganya sekitar 400 ribuan karena aku ikutan beli. Jadi aku nyuruh ibu aku, bu aku beliin ini gitu buat Umar. Nah ini dia isinya lumayan, ada 3 cup, jadi lumayan banyak dan dia ada pemisahnya ya. Jadi yang bagian bawah sendiri itu yang besar ini biasanya buat isi air panas, makanya dia dikasih pemisah ini, jadi dia panasnya lebih tahan lama. Nah kalau yang 2 ini biasanya buat diisi makanannya Umar. Jadi aku ini kalau ini air panasnya itu buat ngangetin kayak asin atau apalah gitu, jadi biasanya aku suka bawa di situ atau kaldu. Nah ini so far aku baru pakai 1 kali karena ya kan kita lagi susah traveling gitu, jadi so far masih kepake sekali. Cuman ini jujur ini worth it banget buat dibawa kalau kayak misalnya aku mau ke mall atau kayak terakhir aku ngajakin Umar makan di restoran gitu, jadi aku bawain bekal makanannya dia pakai ini. Jadi harganya pun dibanding sama yang si Zoji itu mendingan yang ini banget. Nah habis itu aku mau kasih tahu juga ini dia bisa buat nyimpen makanan, tapi aku pakai buat kaldu. Nah dia tuh sebenarnya kayak gini nih tuh, jadi dia udah ada pembaginya, breakfast, lunch, dinner, sama snack. Jadi ini sebenarnya buat bagi makanan dia, jadi seharian misalnya breakfast atau sarapan di sini, makan siang di sini, dinernya di sini gitu. Jadi ada 4 kotak tuh buat seharian, tapi aku pakai ini buat kaldu. Jadinya aku biasanya habis masak kaldu aku simpen di sini, terus 1 kotak ini aku pakai untuk 1 kali masak MPASI. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah buku Dr. Meta. Nah ini adalah kitab aku yang pertama kali aku beli sebelum aku mulai MPASI-nya Umar. Jadi sebelum aku sekarang ketemu sama dokter Tiwi, sekarang kan dokter ahli gizi atau dokter anaknya Umar kan sama dokter Tiwi ya. Nah sebelum aku ke tempatnya dokter Tiwi itu aku suka baca Instagramnya dokter Meta sama dokter Kanya. Nah ini aku pun juga beli bukunya dokter Meta. Jadi di sini aku bisa tahu nih info tentang ikanan mana nih yang ternyata gizinya paling bagus, atau misalnya kayak minyak apa yang ternyata omega 3-nya lebih tinggi. Jadi makanya kenapa aku pakai minyak canola di video-video masak aku, karena ternyata omega 3-nya lebih tinggi daripada olive oil misalnya kayak gitu. Terus ini juga ada tata cara menyimpan MPASI yang benar, tata cara menyiapkan atau mengolah MPASI, terus kayak misalnya kebutuhan asupan makanan anak, tapi dengan catatan kalau anaknya pertumbuhan dan perkembangannya normal ya. Kalau Umar kan dia beber kemarin kan sempat BB-nya rendah di bawah garis kurva gitu, jadinya aku nggak pakai patokan asupan yang ada di sini. Dan Umar juga MPASI-nya mulainya telat, sekitar 5 bulan 3 minggu gitu dia udah mulai MPASI, jadi nggak pas 6 minggu. Kenapa ya? Karena itu tadi alasannya karena BB-nya kurang, tapi aku akan bahas di video yang lainnya aja. Nah ini pun juga ada cara memberikan MPASI yang baik. Pastikan anak harus duduk tegak di kursi makan. Jadi itu yang namanya aturan-aturan anak untuk makan itu harus dilatih sejak dia mulai MPASI. Jadi nanti gak ada tuh yang namanya diajakin makan dia anak lari kemana-mana, atau misalnya makan sambil digendong, makan sambil main, makan sambil nonton TV dan sebagainya. Oleh karena itu hal terpenting selanjutnya setelah buku ini adalah kursi. Nah ini alhamdulillahnya lagi aku dapat kado. Nah jadi hampir semua barang-barang yang ada di sini itu
alhamdulillah rata-rata kado. Nah ini aku juga dapat kado dari temen aku. Kalau misalnya MPASI itu biasanya kalau nggak pakai ini namanya booster chair atau pakai high chair. High chair itu yang kursinya tinggi banget itu loh, yang tinggi terus kaki kursinya tinggi lah pokoknya, terus si kursinya kecil gitu yang anaknya di situ. Pokoknya itu namanya high chair. Kalau ini namanya booster chair. Aku dapat kado alhamdulillah, jadi aku nggak beli. Dan ini ya aku seperti yang aku bilang tadi, aku membiasakan Umar untuk selalu makan itu duduk di kursi. Jadi dia alhamdulillah sejak mulai MPASI dia selalu duduk di kursi. Mungkin bisa terhitung jari ya, kayak cuman 1 kali 2 kali lah pokoknya Umar kalau makan tuh harus digendong, karena itu pun juga kondisinya tuh dia bener-bener mungkin capek atau ngantuk karena dia kurang tidur, jadi dia makannya ogah masuk sama sekali. Jadi ya udah akhirnya ya udah kitanya ngalah digendong terus sambil diajak nonton burung di luar gitu kan. Tapi selebihnya dia pasti kalau makan itu duduk. Alhamdulillahnya dia mau dan makanannya selalu habis. Postur duduk yang baik itu juga mempengaruhi loh Mak, gimana makanan anak itu bisa terserap dengan baik, anak itu bisa menelan makanan atau bisa mengunyah makanan dengan baik, itu dipengaruhi sama postur duduk juga loh Mak. Nah jadi gitu deh Mak, pokoknya ya sharing dari aku. Jangan lupa mendingan baca bukunya Dokter Meta atau cari informasi di Instagram yang dokter anak yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan daripada nyari informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Di Google itu banyak banget informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, dan banyak banget juga yang pada bilang mahzab MPASI, emangnya kitab gitu kan, mahzab ya kan. Nah kalau aku sih pokoknya menganut prinsip bahwa ya MPASI itu aku punya dokter Tiwi, jadi aku hanya percaya sama dokter Tiwi. Aku nggak punya mazhab A, mazhab B, aku hanya percaya mazhab Al-Quran Mak, ya kan. Nah yang ini pun aku udah baca-baca dan ternyata nggak jauh beda kok dari apa yang diinformasikan di sini di buku ini sama yang diinformasikan dokter Tiwi. Jadi kalau misalnya mau baca ya baca buku ini aja. Ini pun faktanya udah banyak banget, 567 fakta. Nah tuh ingat-ingat semua 500 fakta di situ nggak akan masuk kan di kepala semua ya kan. Jadi daripada tiap kita ini kenapa anaknya gini bingung banget, karena ini dia bisa sampai 12 bulan loh. Ini panduannya sampai anak 12 bulan atau anak 1 tahun. Jadi ini udah komplit banget nih. Kalau mahzab itu mahzabnya inilah pokoknya. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video aku. Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku minta maaf. Kalau misalnya ada yang pengen di-review lebih lanjut, komen aja di bawah. Atau ada barang-barang yang pengen di-share, komen aja di bawah. Nanti aku akan berusaha cek, atau aku akan berusaha cari barangnya. Thank you, Mak.